tapi ketawaduannya, kemudian kebijaksanaannya. Nah, ini alasan Imam Malik baik itu. Itu mah alasan kena mau jawab. Oke. Kalau ada kita ngobrol saja, bukan masalah fatwa ini ya. Nah, bukan masalah fatwa-fatwaan, kita ngobrol saja. Kalau dari bapak-bapak ada yang ditanyakan, kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya menjawab, jangan dijadikan jawaban final. Mungkin lebih banyak para ulama, para tokoh, para kiai yang lebih alim daripada saya, boleh ditanyakan kepada beliau. Kedua, kalau saya tidak menjawab, jangan maksa. Kan biasanya Pak, kalau jalan ke Banjar Harjo kemana? Dukanya. Nah, bapak pakai duka. Kan orang salam kudu nama apa? Jika air nanya itu orang tegel atau resep Pak? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun sing goreng warna putih khususnya. Mengungkap tentang ini kan hasil dari kajian Isra Mi'raj, ada nilai ibadah. Itu ada bentuk 17 rakaat. Tolong untuk dijelaskan dengan 17 Agustus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Lagi pada ngaros Pak Ustad, ada usulkan syarat rukun ngurus kifayah sabra faktor Pak Ustad. Dudi diri sok jalankan. Aya cenah 40 poe, 50 poe, 100 poe sampai 1000 poe, mendak-mendak. Apakah itu contohan pun Nabi Pak Ustad? Lamun contohan pun Nabi, kenapa kok bisa dijalankan Pak Ustad? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2022 tentang penggunaan koat. Siapakah yang harus melakukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang 17 rakaat dan 17 Agustus ya. Mungkin ini kirata kalau sepuh, dikira-kira supaya nyata. Cocokologi, dicocok-cocokin. Kita perlu ilmiah loh. Memang kita sering mendengar kiai kita, guru kita, kenapa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus? Karena didasari oleh 17 rakaat. Oke, bagi Indonesia, tapi bagi negara lain cocok 17 rakaat dengan tanggal 17 yang lain. Nah, berarti itu tidak ilmiah, tapi itu harapan saja, harapan para ulama kita. Mudah-mudahan kita dapat mengisi yang diraih dengan 17 Agustus, yaitu kemerdekaan bangsa kita. Nikmat Allah yang luar biasa bisa kita isi dengan penanaman nilai-nilai dari 17 rakaat itu. Nah, itu hanya harapan ya. Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya Pak, tapi itu harapan saja kiai kita. Mudah-mudahan 17 rakaat itu bisa menjiwai apa yang kita raih di tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan kemerdekaan ini kita diisi dengan patuh dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu korelasinya, harapannya. Yang kedua tentang kifayah itu pasca wafat ya Pak. Tak salah. Biasanya di kita ada 7 hari, ada 40 hari, tahun, haul itu. Apakah dicontohkan oleh Nabi? Secara langsung tidak. Itu dicontohkan oleh salafus salih, tabi'in. Namanya Imam Taus. Imam Taus ini wafat di Mekah tahun 106 Hijriah. Beliau berguru kepada 50 sahabat lebih. Kata Imam Taus di dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Bukhari Muslim, kata Imam Ahmad, saya mendapatkan riwayat dari
Taus bahwa kalau orang mukmin wafat, Allah uji dalam kuburnya selama 7 hari pertama. Kalau orang munafik wafat, Allah akan uji dalam kuburnya selama 40 hari pertama. Oleh karena itu, guru-guru kita, gurunya tabi'in siapa? Sahabat. Nabi, sahabat, tabi'in, baru kepada ulama sekarang. Guru-guru kita senang bersedekah makanan di hari-hari itu, 7 hari, 40 hari setelah wafatnya seseorang, yang pahalanya dihadiahkan untuk si mayit. Ini diambil dari hadis riwayat Imam Muslim. Di sana disampaikan, tidaklah Siti Aisyah ditinggal wafat oleh saudaranya kecuali beliau mengumpulkan saudara-saudaranya dan menyuruh saudara-saudara itu untuk memasak talbina. Talbina itu bubur gandum dicampur madu, lalu dibagikan kepada para kerabat dan para pengajian. Sebagaimana wasiat Sayyidina Umar bin Khattab kepada putranya Abdullah bin Umar. Abdullah, kalau bapakmu ini mati, satu, tugas kamu itu jadi bagian dari tim formatur yang akan memilih khalifah setelahku. 2, kau itu cuma punya hak suara, tidak punya hak dipilih. 3, tolong masak masakan yang banyak lalu bagikan nanti kepada para pengajian. Jadi itu. Nabi mencontohkan? Tidak. Kalau dicontohkan Nabi, jangan dong. Kata siapa? Yang jangan dilakukan itu apa yang Nabi larang. Dalam Al-Quran hadis jelas. Apa yang Nabi perintahkan, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Yang Nabi larang, bukan yang Nabi tidak contohkan. Karena banyak para sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Contoh dalam hadis Bukhari, Pak. Dalam hadis Bukhari disampaikan dulu, Pak, kalau makmum masbuk itu langsung masuk ke dalam shaf, lalu di pinggirnya kasih isyarat 1 rakaat, sudah 2 rakaat, lalu dia sholat sendirian, Pak. Jadi salamnya bareng dengan Rasulullah, mirip masbuknya anak-anak kita. Suka lihat kan? Sholat maghrib, imam sudah 2 rakaat, lalu datang anak-anak, salamnya bareng. Dulu para sahabat itu begitu. Dalam Sahih Bukhari. Lalu datang Mu'adz bin Jabal, masbuk. Diberi isyarat oleh sampingnya sudah 2 rakaat, tapi tidak dihiraukan. Langsung masuk pada sholat mengikuti Nabi. Setelah Nabi salam, Mu'adz berdiri lagi menyelesaikan sholat yang tertinggal. Viral lah, Pak, di medsos itu. Viral sampai pada HP Rasulullah itu kan. Wah, ini ada video aneh ini. Mu'adz ini viral video kamu. Benar kamu sholatnya begitu? Iya ya Rasul. Lalu kata Nabi, oke, rasanya. Sahabatku, nanti kalau masbuk begini saja ya, kayak Mu'adz gitu. Mu'adz melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Makanya bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Banyak para ulama yang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak punya dalil syar'inya. Mengumpulkan Al-Quran. Nabi kan mencontohkan. Makanya dalam Bukhari disampaikan ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar datang. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifatul Nabi, bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran? Ditolak pas sama Abu Bakar. Bagaimana kau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Dimarahi Umar itu, Pak, sama Abu Bakar. Nabi gak mencontohkan mengumpulkan Quran. Kata Umar bin Khattab, wa wallahi khair. Demi Allah ini bagus, ini manfaat untuk umat. Akhirnya kata Abu Bakar sendiri dalam hadis Bukhari. Akhirnya Allah membukakan hatiku untuk berpikir seperti yang Umar pikirkan. Sepakat mengumpulkan Al-Quran. Datang kepada sahabat muda yang cerdas, Zaid bin Sabit. Orang mengumpulkan Quran. Zaid bin Sabit protes, Pak. Bagaimana Anda berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Saudara Abu Bakar, wa wallahi khair. Demi Allah, halus itu ya. Masyarakat cara apa? Akhirnya sepakat para sahabat mengumpulkan Al-Quran. Kedua, Al-Quran zaman itu tidak ada syakalnya, tidak ada titiknya. Karena ada titik itu tahun 62 Hijriah, 50 tahun setelah Nabi wafat, baru ada titik di bawah 1.
Nun ada titik di atas 1, ta 2, sa 3. Itu 50 tahun setelah Rasulullah wafat. Nabi kan ngasih contoh bema hiji di anaknya. Mim patah ma, mim patah ma, ta patah ta, mim ps mu, mata sia gitu kan. Nah, dicontohkan oleh Nabi. Baru tahun 168 Hijriah, abad kedua Hijriah, ada patah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, aturan-aturan tajwid baru ada abad kedua Hijriah. Zaman Nabi itu gak ada. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Jangan berarti Pak, belum enggak. Meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi tergantung kemaslahatan. Oke, kepada kifayah. Makanya di dalam kifayah kita sepakat para ulama itu, para ulama di mazhab Syafi'i, wabil khusus di warga NU, kalau tidak memberatkan, ulah paksakan. Intinya jangan memaksakan diri. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan haram hukumnya kifayah seperti tadi 7 hari 40 hari kalau makanannya diambil dari tirkah mayit yang belum dibagikan. Haram itu Pak. Apalagi sampai mengutang. Haram itu Pak. Nah ini penting kita sampaikan juga. Ya bukannya kita melarang kifayah, tapi jangan memaksakan diri sehingga terjerumus kepada yang haram. Kalau ada sesuatu untuk kita sedekahkan, monggo. Kalau tidak ada jangan memaksakan. Dan bagi masyarakat jangan menuntut. Ayo kita tahlilan 7 hari, gak dikasih apa-apa. Percuma tahlilan. Oh jangan. Mungkin si keluarga mayitnya sedang sedih, kemudian hartanya belum dibagikan, tirkah mayit itu. Justru itu yang seharusnya. Jadi disunahkan itu kalau tidak memberatkan keluarga. Bahkan makruh kalau itu memberatkan, bisa haram kalau diambil dari tirkah mayit yang belum dibagikan. Kan biasanya membagikan tirkah mayit kalau sudah beberapa hari dibagikan. Nah sebelum dibagikan sudah diambil, disedekahkan untuk kifayah itu. Ini nggak boleh Pak. Nggak boleh ini. Ya, kenapa? Di sana itu ada hak anak yatim. Ya, anak dari yang mati itu. Ada hak siapa yang belum dimintai keriduannya. Paham ya? Kan tenang ngahutang ulah lah. Ya, ulah. Makanya di beberapa tradisi Kiai